Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan anime berjudul Dragonar Academy. Anime ini menceritakan Ash Black yang belajar di Akademi Ksatria Naga Unsullivan. Berbeda dari murid lainnya, Ash sangat kesulitan memelihara dan menunggangi kuda. Dia disebut sebagai siswa paling bermasalah. Belajar menunggangi dan memelihara para naga soal mudah bagi siswa akademi. Suatu hari naga Ash terbangun dari tidurnya, namun muncul dalam bentuk yang berbeda, yaitu seorang gadis. Yang lebih parah, naganya itu sangatlah berbeda. Dia menganggap dirinya sebagai master dan Ash sebagai bawahannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Demi menyelamatkan seorang gadis, Ash Black mengorbankan nyawanya sendiri dan terbunuh. Namun seekor naga yang menjelma menjadi seorang wanita percaya akan kekuatan tersembunyi yang dimiliki Ash. Ia menggunakan kekuatannya untuk menghidupkannya. Lengan Ash yang semula hancur kembali tumbuh dalam sekejap. Setengah sadar Ash mendapati tubuhnya tidak bisa digerakkan. Saat membuka mata, ia melihat seorang gadis yang memintanya untuk tidak takut. Gadis itu mengatakan bahwa dirinya akan merawat setiap bagian tubuh Ash. Ia memperkenalkan namanya sebagai Navi dan mulai melakukan sesuatu yang diklaimnya sebagai ritual. Navi juga menyatakan mulai saat ini ia akan mempercayakan dirinya kepada Ash. Di pagi hari, Ash terbangun dan menyadari semua itu hanya mimpi. Setibanya di akademi, murid-murid yang melihat Ash membicarakannya sebagai murid paling bermasalah. Mereka juga tidak percaya Ash yang tidak memiliki pal mampu menjadi senior. Merasa tidak tahan dengan semua gunjingan yang didengarnya, Ash berniat mengajar mereka. Namun Raymond yang baru saja muncul menahannya dan menasihati Ash untuk mengendalikan emosinya. Ash kesal dan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa diam saja ketika pal miliknya diolok-olok. Di kelas, guru menerangkan bahwa naga adalah makhluk istimewa. Seikoku yang terukir di tubuh mereka adalah simbol brander sekaligus kontra dengan naga Orpan yang berada di dalam tubuh. Dan nantinya naga tersebut akan menjadi rekan mereka. Tanda tersebut juga merupakan bukti ikatan dengan pal yang berfungsi sebagai pintu menuju astral flow. 特別な存在です。新学期が始まり、故にパルは私であるとともにシェブロン王国から Selama pal mengizinkan, sang majikan juga dapat mengendarainya. Sebelum kelas diakhiri, guru menekankan, sebagai siswa dari Akademi Ksatria Naga Unsullivan, ia meminta mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Raymond mendekati Ash yang sedang membereskan buku. Ia mencoba menghibur Ash, memintanya untuk tidak memikirkan hal yang dibicarakan orang-orang tentangnya. Namun Raymond juga tidak dapat menutupi rasa penasarannya mengapa hanya Ash yang mampu mengendarai pal milik orang lain. Obrolan mereka diinterupsi oleh suara keras Sylvia Letromon yang menegur beberapa murid karena mengobrol di depan pintu. Raymond mengetahui Sylvia adalah putri keempat pewaris negeri Ksatria. Meski dia adalah orang penting, sikap angkuhnya membuat murid-murid lain segan untuk berteman dengannya. Saat meninggalkan kelas, Raymond bertanya apakah Ash akan mengikuti acara balapan Aris no Kiryusai. Ash mengatakan karena dirinya tidak memiliki pal, maka ia tidak bisa mengikuti acara tersebut. Raymond menduga Ash mungkin masih mengkhawatirkan lengan kirinya. Meski demikian, ia mengakui bahwa seikoku milik Ash yang ada di lengan kirinya sangat keren. Para murid yang ada di sekitar mereka langsung heboh ketika Rebecca Randall muncul. Selain wajah dan tubuhnya yang sempurna, Rebecca adalah maestro terkuat di akademi. Dragonar pemilik Kuhurin yang membuat murid lain mengaguminya. Di halaman akademi, para murid berkumpul untuk berlatih tarung bersama naga masing-masing. Tujuan latihan tersebut untuk menguji dasar dan kemampuan para ksatria naga bertarung tanpa senjata. Karena Ash tidak memiliki naga sendiri, ia meminjam naga bernama Brigit milik Raymond. Ketika guru mengeluarkan aba-aba mulai, para murid segera maju dan mulai bertarung dengan lawan masing-masing. Serangan dilancarkan Sylvia bersama naganya yang bernama Lancelot, membuat Raymond kagum dengannya.
Sementara itu, As bersama Brigit menerjang lawan mereka dari depan. Ia berencana mengitari naga lawan lalu menghempaskannya. Tetapi sebelum rencana tersebut mampu diselesaikan, As yang tak memperhatikan area belakang bertubrukan dengan Sylvia. Guru menghampiri As, memperingatkannya untuk memperhatikan naga lain selain musuh yang dihadapinya. Setelah memastikan tidak ada yang terluka dari insiden tersebut, guru meminta As tidak mengulangi kecerobohannya lagi. Saat Sylvia mendatanginya, As segera meminta maaf atas kesalahannya. Namun Sylvia menampar As dan memarahinya karena bermain-main. Ia menghina As dan mengklaim bahwa pal miliknya mungkin sudah mati. Pernyataan tersebut membuat As seketika naik darah, dan Raymond buru-buru menahannya. Sylvia menantang As bertanding di Aris no Kiryusai. Jika As mampu mengalahkannya, ia akan menarik ucapannya dan meminta maaf. Di pagi hari, As terbangun dari mimpi anehnya lagi dengan Navi. Setelah bergegas, ia tiba di akademi bersiap untuk mengikuti Aris no Kiryusai. Rebecca berdiri di depan seluruh peserta untuk menjelaskan tentang acara tersebut. Ia juga memberitahu bahwa pemenang Aris no Kiryusai akan mendapatkan hadiah berkencan dengannya seharian. Pengumuman tersebut langsung disambut heboh oleh para peserta laki-laki. Begitu juga murid yang lain yang tidak mengikuti Aris no Kiryusai. Raymond bahkan bercanda akan meminta As mengembalikan Brigit agar dirinya bisa mengikuti Aris no Kiryusai dan mendapatkan kesempatan tersebut. Sylvia kemudian dipanggil sebagai perwakilan peserta untuk memberikan kata sambutan. Sebelum berbicara, pandangannya tertuju pada As yang berada di antara para peserta. Sylvia menyuruh mereka mengabaikan acara dan melakukan yang terbaik. Saat ia turun dari panggung, beberapa murid langsung menggunjung sifat angkuhnya. As mendengar murid lain di dekatnya juga membicarakan sifat Sylvia. Mereka mengkaitkannya dengan kakak Sylvia yang bernama Julius, yang dikenal sebagai sang pembasmi naga, dan telah dieksekusi karena melanggar pantangan terberat. Setelahnya Rebecca memberi aba-aba untuk memulai pertandingan. Para peserta langsung melesat, mengendarai naga masing-masing menyusuri jalan kota dan rute turnamen. Beberapa dari peserta yang memiliki naga bersayap menempuh perjalanan udara dengan terbang secepat mungkin. Melewati rute demi rute, As terus memicu Brigit untuk menyalip Lancelot. Saat berhenti di hutan untuk beristirahat, ia menemukan bangkai kapal yang sangat besar. Milgaus berdiri di atas reruntuhan kapal tersebut, memberitahu bahwa itu adalah kapal tempur udara milik Kekaisaran Zeparos yang digunakan saat perang di masa lalu. As terkejut ketika melihat senjata mesin milik Kekaisaran, dan menduga Milgaus adalah tentara Kekaisaran. Milgaus menanyakan usia As, dan setelah diberitahu ia merasa aneh dengan umur 16 tahun, As hanya memiliki naga kecil di dalam tubuhnya. As terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Milgaus mengetahuinya. Milgaus memberitahu dirinya telah dikutuk sehingga dapat melihatnya. Tiba-tiba seorang gadis bernama Anya datang, menyerang As dan memperingatkannya untuk menjauh dari Milgaus. As melarikan diri dari kejaran Anya. Meski di permukaan kerajaan dan kekaisaran memang berdamai, tetapi sebenarnya mereka masih terus berperang. Saat As terjatuh, Anya melompat ke atasnya, bersiap untuk menghabisinya. Namun melihat keraguan di mata gadis itu, As segera menggunakan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri. Anya yang berdiri di tepi tebing hampir terjatuh ketika tanah di atas kakinya runtuh. As berniat menolongnya, tetapi Anya malah meraih tangannya dan melemparkannya ke jurang lalu pergi begitu saja bersama Milgaus. Saat As bertanya-tanya apakah dirinya akan mati seperti itu, tanda di lengannya bersinar memunculkan sebuah bola bercahaya. Ia menyentuh bola tersebut, menyebabkannya pecah berkeping-keping dan memunculkan sesosok gadis, alih-alih seekor naga. As menggendong gadis itu dan bertanya-tanya apakah dia adalah pal miliknya. Setelah gadis itu membuka mata, ia langsung menuju As hingga terpental ke sungai. As tidak menyangka gadis itu memiliki kekuatan yang sangat besar.
Gadis itu mengomeli As dan memberitahu bahwa dirinya adalah naga. Mengkonfirmasi gadis itu adalah pal miliknya, As pun memperkenalkan diri sebagai masternya. Namun gadis itu menolak dan menyatakan bahwa dirinya lah yang menjadi master. Setibanya di asrama, gadis itu mengambil alih tempat tidur As dan menyuruhnya tidur di lantai. Keesokan paginya, Rebecca dan Meg mendatangi kamarnya untuk memeriksa pal miliknya. Meg terkejut saat mengetahui pal As berwujud seorang gadis tanpa pakaian. Gadis itu menyatakan bahwa naga sepertinya memang tidak membutuhkan pakaian apapun. Meg melihat tanda keaguan di sekitar tubuh As. Curiga dengan apa yang dilakukan keduanya tadi malam. Namun melihat semut yang berada di lantai, Rebecca menilai keduanya tidak tidur satu ranjang. As mengabaikan omelan gadis itu dan terpaksa menutupinya dengan selimut. Rebecca memberikan pakaian untuk As yang dapat dikenakan oleh gadis tersebut dan memberitahu bahwa Profesor Cornwell akan menyelidiki palnya. Sampai persiapan Cornwell selesai, akademi meminta gadis itu tetap tinggal di asrama. Pal menerima perintah tersebut dan berjanji akan bertanggung jawab menjaga gadis itu. Rebecca memberitahu bahwa dirinya sudah berbicara dengan bagian percatatan, sehingga Pal dapat mengambil biaya pemeliharaan Pal dan membeli apapun yang dibutuhkan. Diajak jalan-jalan ke kota untuk membeli beberapa keperluan. Penampilan gadis itu yang telah mengenakan pakaian pemberian Rebecca menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Saat As memikirkan apa yang harus mereka beli lebih dulu, suara perut keroncongan gadis itu terdengar nyaring. As menyindirnya, tidak menyangka ras naga juga dapat kelaparan. Ia kemudian membelikan krep untuknya dan saat mencicipinya, gadis itu langsung menobatkan krep sebagai makanan utamanya. As memberitahu krep hanyalah cemilan, dan karena gadis itu adalah naga, maka seharusnya dia memakan daging. Tiba-tiba gadis itu terkulai lemah dan mengeluh rasa panas yang menjalari tubuhnya. As panik saat gadis itu mulai melakukan hal yang tidak padanya dan menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Tepat pada saat itu, Sylvia muncul memarahi As karena berbuat mesum di depan umum. Terlebih pakaian yang dikenakan gadis itu adalah seragam akademi mereka. As ingin menjelaskan, namun bersin keras yang dikeluarkan pal miliknya membuat angin bertiup mengibarkan rok Sylvia. Secara tak sengaja, As pun dapat melihat celana dalam Sylvia dan kesulitan mengalihkan pandangannya. Sylvia mengamuk dan langsung meninju wajah As. Setelah mendengar penjelasan As, ia memarahinya karena memberikan krep mengandung antar untuk naga. Pelayan Sylvia yang bernama Josette telah memberikan penawar antar untuk gadis itu yang akan membuatnya segera membaik. Sylvia menjelaskan antar untuk naga memiliki efek seperti alkohol yang dikonsumsi manusia. Ia memperingatkan As untuk tidak memberikan apapun yang mengandung antar kepada naga di bawah umur. Saat Sylvia terus mengomeli kecerobohan As, Josette mengingatkan alasan awal mereka mencari laki-laki tersebut. Sylvia mengungkapkan bahwa ia datang untuk meminta maaf atas ucapannya tempo hari. Setelahnya, As mengajak gadis naga berkeliling kota untuk membeli beberapa keperluan. Menjelang siang, mereka beristirahat di bangku taman dekat air mancur. Saat itu, As baru sadar bahwa dirinya perlu menemani palnya. Karena telah memikirkan hal tersebut sejak lama, ia memberi nama Eko untuk gadis tersebut. Saikoku di lengan As bersinar tanda bahwa kontraknya dengan Eko telah dibuat dan astral velo milik gadis itu telah bergabung dengannya. Eko mengatakan bahwa nama yang diberikan As sangat indah dan ia sangat menyukainya. と見てんの？さっさと買ってきなさいよ。名前？お前の名前はエイコだ。契約完了。 Setelah itu As mengantar Eko ke toilet umum. Namun beberapa saat berlalu gadis itu tidak kunjung keluar. Ketika As berniat memeriksa ke dalam, Sylvia yang berjalan tak jauh darinya salah paham dan mengira As ingin mengintip. As segera menjelaskan dan kesalahpahaman pun terselesaikan. Mereka kemudian memeriksa ke dalam toilet dan hanya menemukan topi Eko yang tergeletak di lantai. Cosette juga menemukan pecahan batu naga Fitnir dan Sylvia meyakini batu tersebut digunakan untuk seseorang untuk menculik Eko. As teringat saat mereka duduk di bangku taman dekat air mancur.
Ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Mengiraannya adalah pemilik Eko, ia berniat pergi mencarinya. Namun Sylvia menahannya dan mengingatkan tentang astral flow Ash yang telah terhubung dengan Eko. Ash melepaskan perban yang melilit tangannya dan memusatkan perhatiannya pada Seikoku. Saat ia mencoba memikirkan Eko sekuat mungkin, Seikoku-nya menyala memunculkan beberapa kupu-kupu yang terbang mengitarinya. Sylvia memberitahu kupu-kupu itu hanya bisa dilihat oleh Ash dan akan menuntunnya menemukan Eko. Di suatu tempat Eko ditahan oleh Corwell dan akan dijadikan objek penelitian. Corwell bertanya-tanya mengapa seekor naga menjelma menjadi seorang gadis. Eko menegaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi. Corwell tidak percaya, karena ia yakin Eko dan Ash berbagi semua informasi saat berada di Draguar. Eko mengatakan bahwa semua ingatannya pada waktu itu telah tercerai-berai. Dengan demikian, Corwell tidak memiliki pilihan lain untuk menemukan jawaban selain membedah Eko. Ash tiba di suatu kastil, dan saat berlari menyusuri lorongnya, ia mendengar teriakan Eko dari balik ruangan yang terkunci. Sylvia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pintu dan saat mereka masuk, Ash menuntut Corwell menjelaskan apa yang ingin dia lakukan pada palanya. Corwell menjelaskan meski hal yang dilakukannya terkesan seperti penculikan, tetapi dirinya hanya menerima permintaan dari akademi. Ash tidak peduli dan meminta Corwell mengembalikan Eko. Corwell menolak dan mengaktifkan Dark Mother Lullaby untuk membuat Ash, Sylvia, dan Kasote tertidur. Saat Eko berteriak dengan frustasi, Seikoku di lengan Ash menyala dan membuatnya mampu berdiri kembali. Ia menjatuhkan Corwell dan berhasil menyelamatkan Eko. Keesokan harinya di sekolah, Ash dan Sylvia terkejut melihat Corwell di akademi dan memperkenalkan dirinya sebagai guru baru. Ash dipanggil ke ruang OSIS oleh Rebecca ditawari untuk bergabung dengannya. Sementara itu, Sylvia sedang membersihkan kulit Lancelot sambil membiarkan naga tersebut minum. Berkat Lancelot yang dapat tumbuh menjadi maestro, Sylvia sangat senang dirinya berhasil menjadi kesatria naga. Ia menetapkan Arc Dragoner sebagai target yang harus dicapai berikutnya untuk menepati janji yang pernah dibuatnya pada seseorang. Sylvia teringat dengan Ash dan bertanya-tanya teknik apa yang digunakan laki-laki itu sampai mampu mengendarai pal milik orang lain. Perhatian Sylvia teralihkan ketika mendengar suara seseorang yang memberitahu tentang naga yang mengamuk. Ia bergegas bergabung bersama beberapa penjaga yang sedang berusaha menjinakkan naga tersebut. Kembali ke ruang OSIS, Rebecca membahas tentang Milgaus. Dan jika benar laki-laki adalah orang dari kekaisaran, maka akademi jelas akan menjadi sasaran mereka. Bahkan saat perang 52 tahun lalu, kekaisaran Zaberos telah salah mengira akademi sebagai gudang militer. Meski Rebecca yakin selamat dirinya dan Kuhurin masih ada di akademi, semuanya akan aman. Namun dirinya tetap membutuhkan bantuan Ash sebagai anggota OSIS. Ash tampak bingung untuk memutuskan, dan Rebecca setuju untuk memberinya waktu berpikir. Tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh pengumuman status siaga tingkat 2. Saat melihat keluar melalui jendela, Ash dan Rebecca melihat Sylvia tengah menunggangi naga yang mengamuk. Ash mengomentari tindakan berbahaya Sylvia. Tetapi Rebecca mengetahui bahwa Sylvia adalah orang yang sangat membenci kekalahan. Karena Ash mampu mengendarai naga apapun, maka Sylvia juga tidak ingin kalah darinya. Rebecca melompat dan memanggil Kuhurin. Ia menggunakan ark naganya dan berhasil mengatasi naga tersebut. Di taman saat Ash memikirkan Rebecca dan Sylvia, Eko tiba-tiba menjewernya. Gadis itu marah karena Ash mengabaikan pertanyaannya. Ash menjawab pertanyaan Eko dan menjelaskan sejarah tentang patung Durham Bladremon sebagai paladin pertama. Ketika keduanya mengobrol lebih jauh, Anya yang berdiri tidak jauh dari mereka berbalik dengan panik dan bersembunyi di gang terdekat. Anya terkejut menyadari Ash rupanya masih hidup, dan ia kebingungan untuk menjelaskan hal tersebut pada Milgaus.
Di atas menara, Milgaus menanyakan laporan dari penyelidikan Anya. Gadis itu memberitahu semua orang bersikap sangat biasa, seakan telah melupakan perang di masa lalu. Milgaus tidak terkejut, mengingat Al-Sunlifan adalah kota yang ramah, dan warganya tidak pernah berpikir menggunakan naga sebagai senjata. Namun karena kesal dengan ketenangan di kota itu, Milgaus memanggil naganya yang bernama Necromancia. Saat naga tersebut muncul di tengah kota, Eiko bisa merasakan sesuatu yang buruk akan datang. から灰へ塵から塵へいでよそうだろうこの町では死の深淵より抗えざる闇と光 Para warga berlarian dengan panik, berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Ash, Rebecca, Sylvia, dan Eiko tiba di sana untuk menghadapi sang naga. Eiko memerintahkan naga itu untuk pergi, tetapi ia malah ditangkap dan dijerat. Necromancia menembakkan serangan berdaya ledak mengerikan yang langsung menghancurkan gedung-gedung besar di kota. Rebecca memanggil tombak raksasa, dan meski serangan tersebut mampu menghancurkan kepala naga, namun Necromancia memiliki kemampuan beregenerasi yang membuat kepalanya tumbuh kembali dalam sekejap. Rebecca berusaha menahan serangan naga tersebut dan memerintahkan Ash membawa Sylvia pergi. Ash segera berbalik menghampiri Sylvia, tetapi gadis itu membeku dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran. Ash memanggil-manggil Sylvia dan terpaksa menamparnya untuk membuat gadis itu sadar. Ia meminta Sylvia memanggil Lancelot agar dirinya dapat pergi mendekati Necromancia untuk menjinakkannya. Pada saat itu, Eiko yang dijerat naga tidak mampu melepaskan diri dan ditelan ke dalamnya. Kehilangan kesadarannya, Eiko dipindahkan ke suatu tempat dan bertemu dengan Navi. Ia diberitahu bahwa tempat tersebut adalah wadah mediang para naga. Navi menjelaskan bahwa dirinya adalah kepribadian yang lahir untuk menuntun Eiko sampai dewasa. Ia menunjukkan gambaran di mana Ash sedang bertarung untuk menyelamatkan Eiko dan merendahkan amukan Necromancia. Navi membenarkan bahwa Ash memiliki kemampuan menjinakkan semua naga. Tetapi dengan kekuatannya yang sekarang, dan tanpa memiliki dia tidak akan bisa mengalahkan Necromancia. Sementara itu, Ash dan Sylvia tampak kewalahan menghadapi Necromancia karena Lancelot sudah mencapai batasnya. Dan tubuh Ash tidak akan mampu menahannya lagi. Namun melalui Seikokunya, Ash bisa merasakan bahwa Eiko masih hidup sehingga dirinya tidak boleh menyerah. Eiko bisa melihat perjuangan Ash untuk menyelamatkannya yang membuatnya terharu. Ikatan yang terjalin di antara mereka membuat Eiko mampu menyusun arc yang sesuai untuk Ash. だから絶対諦めるな。神であろう。 Tepat ketika Ash dalam bahaya, arc selesai dibuat dan terpasang langsung ke tubuhnya. Ia melompat ke atas Necromancia dan berhasil menjinakkannya. Di atas menara, Milgaus mengajak Anya pergi. Sementara itu, Ash mengetahui bahwa saat hidup dahulu, Necromancia rupanya memiliki master. Ia mengirim naga tersebut untuk beristirahat dengan tenang dan kembali bersama Eiko. Setelahnya mereka berkumpul di ruang OSIS. Rebecca mengungkapkan keinginannya sekali lagi untuk mengundang Ash dan Sylvia bergabung dengannya. Sylvia tidak keberatan, dan Ash juga akhirnya setuju. Untuk merayakan anggota OSIS baru mereka, Rebecca pun mengajak semuanya bersulang. Keesokan paginya, semua murid akademi dikumpulkan di aula untuk diperkenalkan kepada 3 anggota OSIS baru. Rebecca mempersilahkan Sylvia dan Ash untuk menyampaikan beberapa kata sambutan kepada para murid. Saat giliran Eiko, semua orang malah mentertawai aumannya yang alih-alih menyeramkan layaknya naga, malah terdengar sangat menggemaskan. Eiko kesal merasa harga dirinya sebagai naga telah jatuh. Namun Ash memberitahu bahwa mereka tidak bermaksud mentertawai Eiko. Karena penampilan Eiko sangat menarik, tawa tersebut adalah cara mereka mengungkapkan rasa suka kepadanya. Ash juga yakin bahwa semua orang ingin berteman dengan Eiko. Dalam sekejap perasaan Eiko pun langsung membaik.
Ia kemudian memperhatikan Ash dan mengomentari tugas pertamanya sebagai anggota OSIS untuk melepas selembaran yang ditempel tanpa izin. Kembali ke kelas, Raymond menghampiri Ash dan mengusap-usap kepala Eko dengan gemas. Ash menawari Raymond untuk bertukar pal, tetapi Eko yang tidak terima langsung meninjunya. Tak lama kemudian Jessica, Lynette, Ward, dan beberapa anggota dari Silver Knight Fan Club memasuki kelas. Mereka datang untuk mencari petunjuk tentang Silver Knight dan bertanya apakah ada di antara mereka yang pernah bertemu dengan sang legenda penumpas nekromansia. Sebagai petugas kedisiplinan OSIS, Sylvia meminta Jessica dan anggota keluar mengingat saat itu masih jam pelajaran. Jessica menolak, dan saat ia terus mengatakan segala hal tentang Silver Knight, Ash mengomentari kekonyolan yang gadis-gadis itu lakukan. Raymond memberitahu karena Jessica adalah keturunan bangsawan murni, menentangnya sama saja mencari mati. Jessica curiga jika Sylvia mengetahui identitas Silver Knight. Ash menginterupsinya dan mengingatkan sekali lagi bahwa mereka masih di tengah jam pelajaran. Jessica tidak terima dengan sikap Ash yang diklaimnya sebagai orang rendahan. Rebecca kemudian muncul mengomentari sikap Jessica yang suka merendahkan orang. Saat mengetahui kedatangan Rebecca untuk menemui anggota OSIS-nya, Jessica menuntutnya memberikan informasi tentang kejadian nekromansia. Rebecca mendekati Jessica membisikkan sesuatu di telinganya. Tiba-tiba Jessica berubah panik dan langsung mengajak anggota klubnya pergi. Di ruang OSIS, Rebecca memberitahu bahwa Jessica sebenarnya bukan keturunan bangsawan. Keluarganya secara turun-temurun sudah menjadi pelayan keluarga randal. Karena sering menyebabkan masalah, Rebecca mengancam akan membeberkan status keluarganya. Sylvia bertanya-tanya mengapa Jessica berbohong. Rebecca mengungkapkan bahwa Jessica terobsesi dengan kebangsawanan, sampai-sampai mengklaim dirinya ke dalam golongan tersebut. Namun jika Jessica dapat menemukan Silver Knight yang tak lain adalah Ash, dan menjalin hubungan dengannya, gadis itu benar-benar menjadi bangsawan. Oleh sebab itu, Rebecca meminta Ash untuk menjaga identitasnya rapat-rapat. Berganti ke topik pembahasan berikutnya, Rebecca memberitahu bahwa Veronica Lautremont yang tak lain adalah kakak perempuan Sylvia akan berkunjung ke akademi untuk melihat dampak serangan nekromansia. Tiba-tiba Sylvia menjerit histeris dan bersembunyi ke kolong meja dengan wajah ketakutan. Di kotaknya menerima misi dari Milgaus untuk mencari orang yang telah menjinakkan nekromansia. Kembali ke akademi, Ash bertanya-tanya mengapa Sylvia tampak terguncang sejak diberitahu tentang kedatangan kakaknya. Cosate menceritakan bahwa Veronica tidak terpilih sebagai seorang brander. Agar bisa menutupi kekurangannya, Veronica menimpa dirinya menjadi ahli pedang tak terkalahkan dan membuatnya dikenal dengan julukan Sang Iron Blood Valkyrie. Sejak kecil Veronica diberikan banyak pelatihan yang membuatnya melewati masa paling kelam dan kejam. Sejak saat itu Sylvia pun selalu ketakutan pada kakaknya sendiri. Ash pergi untuk berbicara dengan Sylvia. Namun Sylvia yang mengetahui bahwa Ash berniat menghiburnya, ia pun marah. Ia menolak dengan kasar dan pergi begitu saja. Ash ingin mengejarnya, namun Raymond menahannya dan memberitahu bahwa Sylvia hanya berpura-pura kuat. Malam harinya Cosate memijat Sylvia dengan minyak lavender untuk membuat perasaannya lebih tenang. Keesokan harinya anggota OSIS dan para guru bersiap menyambut kedatangan Veronica di akademi. Ash menasehati Eko untuk bersikap baik pada Veronica dan berjanji akan membelikan krep untuknya. Demi krep, Eko yang awalnya protes langsung setuju menuruti apapun perintah Ash. Beberapa saat berlalu, Sylvia masih juga belum datang. Rebecca yakin karena rasa takutnya, Sylvia tidak akan muncul. Tepat pada saat itu, Sylvia berjalan dengan percaya diri dan mengambil barisan di sebelah Ash. Pesawat sihir Sylvanus yang membawa Veronica terbang di atas akademi sebelum mendarat di halaman. Veronica berjalan keluar dari pesawat, berterima kasih atas sambutan yang disiapkan untuknya. Ia memanggil Sylvia dan menyapa adiknya yang sudah tak dilihatnya selama 4 tahun.
Sylvia mengatakan bahwa dirinya juga menantikan pertemuan mereka dengan tidak sabar. Namun tiba-tiba Veronica menyerang Sylvia. Mengetahui bahwa dirinya dikelabui, terungkap rupanya Kosatela yang hadir dengan menyamar menjadi Sylvia. Veronica menanyakan keberadaan adiknya. Dan tepat pada saat itu, Sylvia berlari kepadanya. Meski berusaha menyapa kakaknya dengan tenang, namun kaki Sylvia jelas terlihat gemetaran. Veronica mengomentari hal tersebut dan bertanya apakah Sylvia masih layak disebut sebagai bagian dari keluarga Lautremon. Kecewa dengan sikap adiknya, Veronica menebas pakaian Sylvia sebagai hukuman. Kosate segera menutupi tubuh Sylvia dengan mantel. Sementara Veronica terus memercanya. には失望したぞ成長しの幸せとやらの方がよほどに使わしい As menginterupsi Veronica dan menanyakan bahwa mempermalukan anggota keluarga di depan umum bukanlah sifat seorang kesatria bangsawan. Glenn menghunus pedangnya ke arah As, tetapi Veronica menegurnya. Namun saat mengetahui siapa As, Veronica memerintahkan Glenn membawanya. Di tempat berbeda hanya diberitahu tentang kedatangan Veronica di akademi. Seluruh anggota klan yang telah mengetahui hal tersebut bergegas pergi ke kota untuk membalas dendam. Namun tanpa persiapan pun, Anya tahu bahwa upaya tersebut akan sia-sia. Sehingga ia bergegas pergi untuk menghentikan mereka. Di dalam kapal Sylvanus, Primrose Shelley mendandani As dengan pakaian yang tampak seperti seragam pelayan dan mengajaknya melakukan tugas bersih-bersih. Saat beristirahat, As melihat sebuah buku berjudul Kesatria Naga Suci yang menjadi penyebab rumor Silver Kenik muncul. Di kolam pemandian, Veronica membicarakan tentang insiden munculnya nekromancia. Meski meyakini hal tersebut adalah ulah kekaisaran, namun mereka tidak dapat mengumumkan begitu saja tanpa memiliki bukti. As protes mengapa dirinya harus ikut berendam bersama Veronica dan yang lain. Ia panik begitu mengetahui air di kolam telah ditambahkan pewangi antar oleh Primrose. As menggali-gali air untuk menyelamatkan Echo yang telah mabuk dan tenggelam. Veronica mengungkapkan ketidakpercayaannya mengetahui As dan Echo yang masih pemula adalah pahlawan yang mengatasi nekromancia. Tak lama kemudian Sylvia dan Kosate muncul untuk bergabung dengan mereka. As terkejut begitu mengetahui Kosate adalah adik Primrose. Sementara Kosate dan Primrose menjaga Echo yang masih mabuk karena pengaruh antar. Veronica mengungkapkan bahwa kedatangannya ke akademi untuk membawakan pengajuan pernikahan Sylvia. Semenjak Julius dieksekusi atas tindakannya membunuh naga, masa depan garis kebangsawanan keluarga Lautremon masih tidak menentu. Menganggap Sylvia telah cukup umur, Veronica memintanya untuk segera memiliki keturunan. Meski dirinya adalah putri pertama, Veronica tidak dapat menunaikan tugas tersebut karena hal yang membuatnya tertarik hanya militer. Ia sedikit menyesali kematian Julius dan lebih berharap kepadanya untuk meneruskan garis keturunan keluarga Lautremon. Sylvia percaya bahwa Julius memiliki alasan tersendiri atas tindakannya. Veronica menyindir sikap Sylvia yang selalu berpihak pada Julius dan memberitahu bahwa calon suaminya adalah rekan Julius sekaligus salah satu kesatria yaitu Glenn M. Squirer. Sylvia keberatan mengingat impiannya adalah menjadi Art Dragonar bersama Lancelot. Veronica mengejek impian adiknya. Tetapi As menegaskan, jika Sylvia tidak memanggil Lancelot, dirinya tidak akan bisa menjinakkan nekromancia. Veronica tidak peduli dan menyatakan bahwa semua impian serta ambisi Sylvia tak lebih dari bualan semata. As tidak terima dan memberitahu usaha keras yang telah dilakukan Sylvia. Veronica mengatakan bahwa besok akan diadakan pertarungan sebagai penghormatan untuknya. Ia meminta Sylvia menunjukkan kemampuannya pada pertarungan tersebut. Pada hari berikutnya pertarungan Sylvia akan segera dimulai. Echo berharap bisa bergabung dalam pertandingan tersebut. Tetapi karena memiliki wujud manusia, ia kecewa karena tidak bisa ikut serta. Veronica mengatakan bahwa naga adalah spesies yang terbilang cerdas.
Ia yakin ada alasan khusus mengapa Eko lahir dalam wujud manusia. Tak lama kemudian pertandingan dimulai. Sylvia menampilkan aksi awal yang cukup meyakinkan, namun tiba-tiba ia terlempar dari Lancelot dan terjatuh pingsan. Setelah tersadar, Sylvia terkejut mendapati As berada di kamarnya. Kosate memberitahu Aslaya membawa Sylvia ke kamar. As mengungkapkan kekhawatirannya pada Sylvia. Dan meski Lancelot adalah naga yang hebat, tetapi dia terlalu nekat mengingat lawan yang dihadapinya adalah Kuhurin. Sylvia marah pada dirinya sendiri karena gagal menunjukkan kemampuannya pada Veronica. As berusaha menghibur Sylvia, memintanya untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Namun Sylvia yang sudah terlanjur kesal membentak As dan memberitahu bahwa seharusnya Lancelot menjadi naga Veronica. Saat itu Rebecca mengetuk pintu dan datang bersama Glenn. Pria itu memberi salam kepada Sylvia dan memberitahu kedatangannya untuk memeriksa kondisinya. Glenn juga menyampaikan bahwa besok Veronica akan berkeliling kota. Sylvia mengetahui bahwa ia diminta menjadi pendamping Veronica dan diperingatkan untuk tidak mengacau. Namun Glenn menyelanya dan menjelaskan bahwa Sylvia tidak perlu menemaninya. Dia diminta mengunjungi SD Valeria untuk memohon pertobatan. Sylvia terkejut dan Glenn menambahkan bahwa Veronica cukup geram atas lemahnya kemampuan adiknya. Saat Glenn hendak pergi, Sylvia bertanya apakah Glenn benar-benar bersedia menjadikan dirinya sebagai istrinya. Glenn mengatakan jika hal tersebut adalah perintah Veronica, maka ia akan melakukannya. Keesokan harinya, As, Meg, dan Rebecca berkumpul di ruang OSIS. Mereka diminta mendampingi Veronica selama berkeliling kota. Untuk memastikan keamanan sekitar dari Avdocha yang diketahui telah menyusup ke Al-Sullivan untuk membunuh Veronica. Di SD Valeria, saat Sylvia berdoa memohon pengampunan, ia bertemu dengan Jessica. Avdocha tiba-tiba muncul bersiap untuk menghakimi semua orang yang ada di sana. As panik ketika melihat kepulan asap yang berasal dari SD Valeria. Mereka segera masuk ke kapal Sylvanus untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Begitu panggilan tersambung, Avdocha membenarkan bahwa kedatangannya untuk mengincar kepala Veronica. Tetapi ia juga menyandera Jessica serta beberapa orang yang berkunjung ke gereja dan telah memasang bom mekanis kekaisaran yang siap diledakkan. Avdocha menuntut Veronica untuk datang dan memberitahu setiap kali lonceng berdentang akan ada satu nyawa yang akan melayang. Setelah sambungan berakhir, Veronica menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan diri. Bahkan dengan kekuatan Sylvanus, dirinya bisa saja membuat seisi gereja hancur berkeping-keping. Sementara itu di gereja, Sylvia juga menjadi salah satu sandera Avdocha. Terungkap rupanya Jessica sengaja mengaku sebagai keluarga bangsawan ketika Sylvia ingin menyerahkan diri untuk melindungi para sandera lain. Kembali ke kapal Sylvanus, Rebecca memberitahu rencananya untuk mengirim As bernegosiasi dengan Avdocha. Sementara As akan mengulur waktu, Rebecca dan yang lain akan melewati jalur bawah tanah untuk tiba di sana. As setuju dan meminta bantuan Eko untuk membuatkan art selanjutnya. Eko tidak yakin dirinya mampu melakukan hal tersebut. Namun As percaya bahwa dia pasti bisa. Eko akhirnya menyanggupinya, tetapi sebagai bayaran As harus membelikan 3 krep untuknya. Saat tiba di gereja dan dibawa ke hadapan Avdocha, As memberitahu bahwa Meriam Sylvanus telah diarahkan ke tempat tersebut dan Veronica tidak berniat menyerahkan diri. Para sandera terkejut dengan kabar tersebut dan langsung mencemaskan nasib mereka. As memperingatkan Avdocha untuk tidak memancing amarah Veronica jika tidak ingin mati konyol. Avdocha memberitahu bahwa dirinya datang ke Al-Sullivan untuk mencari adiknya yang hilang. Mengetahui bahwa Veronica juga memiliki adik, Avdocha ingin membuatnya merasakan rasa sakit kehilangan adik tersayang. As sedikit terintimidasi dan berharap pada Eko yang segera menyelesaikan art yang dibuatnya.
Di saat yang sama, Eko juga tengah berusaha menyusun area yang dapat menjinakkan bom mekanis secepat mungkin. Saat itu Anya yang terjebak dan menjadi salah satu sandera mencoba menghibur bayi yang menangis. Namun tangisan keras bayi itu membuat Avdocha terganggu dan memutuskan menjadikan keduanya sebagai korban pertama yang akan dibunuh. Sylvia melindungi Anya beserta sang bayi dan mengungkapkan identitasnya sebagai adik Veronica. As memperingatkan Avdocha untuk tidak menyentuh Sylvia. Tetapi dirinya dijatuhkan oleh anak buah Avdocha dan ditekan ke tanah. Sylvia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang putri dan tidak akan diam saja melihat rakyatnya dalam bahaya. Avdocha mengayunkan pedangnya untuk menebas pakaian Sylvia dan mempermalukannya di depan semua orang. Sylvia terjatuh sambil memeluk tubuhnya yang telanjang. Sempat putus asa dan hampir menyerah, ia bangkit kembali dengan tekad baru. Tepat pada saat itu, Rebecca dan Glenn akhirnya tiba. Pertarungan pun pecah dan semua sandera segera melarikan diri. As berhadapan dengan Avdocha dan hampir dimakan oleh naganya. Beruntung Eko menyelesaikan art tepat waktu dan dirinya mampu menahan naga tersebut. Avdocha mengancam akan meledakkan bom jika As berani mendekat. Tetapi dengan senjata yang dimilikinya, As membekukan Avdocha naga beserta bom tersebut. Semua sandera keluar dari gereja dengan selamat. Sementara Jessica yang mengetahui bahwa As adalah Silver Knight yang dicarinya, langsung berambur memeluknya. Rebecca terpaksa membuat Jessica pingsan dan meminta As menemui Sylvia. As memuji keberanian Sylvia dan menggendongnya kembali ke asrama. Keesokan harinya As diberitahu oleh Rebecca karena Jessica telah mengetahui identitasnya sebagai Silver Knight. Dia telah berhenti dari klub dan diminta menjadi anggota OSIS untuk memastikan kabar tersebut tidak menyebar. Mereka kemudian menemui Veronica dan terkejut saat mengetahui apa yang dilakukan Avdocha adalah bagian dari rencananya untuk memberi pelajaran pada Sylvia. As bertanya mengapa Avdocha bekerja untuk Veronica. Avdocha memberitahu bahwa ia melakukan hal tersebut untuk mencari adik perempuannya yang bernama Samara. Veronica kemudian mengungkit kata-kata Sylvia dengan sengaja untuk membuat adiknya malu. As senang melihat hubungan kakak beradik itu telah membaik. Di hari yang lain, Eko terbangun dari mimpi buruk. Dengan malu-malu ia memberitahu As tentang sesuatu di kasurnya. As mengira Eko mengeluarkan batu naga Fafnir, tetapi begitu memeriksanya ia hanya mendapati bekas ompol. Di akademi, Sylvia, Rebecca, Meg, Alice Vargan, Jessica dan Luca Sherlina dipilih sebagai peserta yang akan mengikuti camp pelatihan. Namun karena Luca sudah tidak masuk selama 3 bulan, hal tersebut pun menjadi bahan perbincangan para murid. As tidak mengetahui siapa Luca dan mengapa orang-orang terdengar heboh. Raymond menjelaskan Luca adalah sekretaris OSIS, sekaligus kesatria naga termuda berbakat yang pernah terpilih. Bahkan kehebatan Luca berada jauh di atas Rebecca. Raymond sudah menebak bahwa peserta yang akan dipilih adalah murid-murid yang berasal dari kaum bangsawan. Namun karena beberapa perubahan, As juga ditunjuk sebagai peserta tambahan. Di ruang OSIS, As bertanya mengapa dirinya terpilih sebagai peserta camp. Rebecca menjelaskan hal tersebut dikarenakan pal istimewa yang As miliki. Selain itu, berkat kemampuannya dalam mengatasi nekromancia dan Avdocha, akademi memutuskan bahwa As adalah murid berbakat. Tiba-tiba terdengar lonceng tanda kebakaran terdengar. As dan yang lain bergegas pergi ke ruangan Ras Eblat, tempat asap mengepul berasal. Namun setibanya di sana mereka menemukan peti mati dengan seorang gadis tertidur di dalamnya. Terungkap bahwa asap yang mengepul rupanya berasal dari dupa yang dinyalakan gadis itu. As mengetahui bahwa gadis itu adalah Luca, peserta yang sempat membuat heboh karena tidak hadir di kelas selama 3 bulan, tetapi terpilih sebagai peserta camp. Rebecca memberitahu Luca adalah peri hutan yang berasal dari ras Eblat dan berbakat dalam meracik obat. Ia kemudian menanyakan tentang Gawain,
kapal milik Luka. Namun topi tersebut nampaknya membuat Luka murung karena Gawain masih menolaknya. Setelah meninggalkan ruangan Luka, Rebecca mengungkapkan alasan Gawain tidak mengizinkan Luka menaikinya terletak pada astral flow yang menghubungkan keduanya. Mengingat astral flow merupakan sarana bagi naga mendapatkan energi kehidupan dari masternya. Nyawa Gawain berada dalam bahaya jika hal tersebut terus terjadi. Saat kembali ke asrama, As membawakan krep untuk Eko. Tetapi ia bingung ketika melihat Eko memakannya sambil menangis. As menanyakan apa yang terjadi, dan Eko menceritakan tentang mimpi buruknya. Sosok yang muncul dalam mimpi Eko sangat mirip dengan Necromancia, tetapi memiliki 9 mata. Sosok tersebut berukuran sangat besar, memiliki bentuk yang aneh dan tampak seperti iblis. Meski tidak tahu siapa sosok tersebut, Eko merasa dahulu kala ia pernah bertemu dengannya. Keesokan harinya As melihat Luka berjalan seorang diri di halaman akademi. Ia mengikuti gadis itu dan melihat Luka pergi menemui Gawain. Secara langsung As melihat sendiri bagaimana Gawain menunjukkan penolakannya terhadap Luka. As pergi menemui Rebecca untuk menanyakan cara menolong Luka. Rebecca membahas kejadian saat As menunggangi Necromancia. Ia menduga jika As menunggangi Gawain, dia mungkin dapat mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan naga tersebut. As pergi menemui Luka untuk menjelaskan rencananya. Setelah Luka berganti pakaian, mereka pergi ke kandang Gawain. Luka mencoba mendekati Gawain sekali lagi. Namun penolakan yang sama masih terjadi. Setelah menggunakan arsnya, As masuk ke kandang Gawain seorang diri. Naga tersebut menunjukkan sikap agresif dan menyerang As dari atas. これからアッシュをガウェインに騎乗させ Upaya untuk menjinakkan Gawain gagal, membuat As dan yang lain khawatir jika Luka mungkin akan menolak ikut camp. As dan Eko pergi menemui Luka di kamarnya, memberitahu tentang tempat pemulihan naga yang berada di dekat hutan Nok. Ia yakin jika Luka dan Gawain pergi ke sana, hubungan keduanya akan membaik. Luka melihat kedekatan As dan Eko membuatnya teringat dengan kenangan indahnya bersama Gawain. Ingin menciptakan kenangan indah lagi bersama Gawain, Luka pun akhirnya setuju untuk ikut camp pelatihan. Di tempat lain, Milgaus pergi menemui Anya. Ia mengetahui bahwa Anya telah berhasil menyusup ke akademi dan akan menjadi staf konsumsi dalam camp pelatihan untuk memata-matai As dan Eko. Milgaus menjelaskan di tepi danau Alones terdapat makam naga agung Willigam, tempat di mana abu jasad para naga muda terkubur. Ia akan menemui Anya di sana, dan sampai pada saat itu tiba, ia meminta Anya menjaga jarak dari mereka. Keesokan harinya, As dan yang lain berangkat menuju Danau Alones, tempat camp pelatihan diadakan. Setibanya di sana, Rebecca memberikan pengarahan dan mengizinkan mereka untuk bersantai terlebih dahulu. Para murid perempuan segera berganti pakaian renang untuk bermain air di danau. Jessica bersama naganya yang bernama Rhiannon membawa As dan mengajaknya berkeliling danau. Eko yang kesal dengan kelakuan Jessica meminjam Lancelot dan mengajak Sylvia merebut As. Malam harinya As melihat Luca berjalan sendirian dan memutuskan mengikutinya. Ia melihat Luca menghampiri Gawain yang tengah berendam di danau. Luca mencoba berbicara dengan Gawain, tetapi sang naga masih menunjukkan sikap agresif. As memutuskan menghampiri Luca dan ikut berbicara dengan Gawain. Naga itu mengamuk dan hampir menebas As dengan cakar tajamnya. As menggiring Gawain ke dalam hutan dan melompat ke atasnya. Ia mencoba menjinakkan naga tersebut, namun Gawain menggunakan sihir pertahanan untuk menjatuhkan As. Kehilangan kesadarannya, As bertemu dengan Navi di dalam mimpi. Navi menceritakan 3 bulan lalu, Luka terbang bersama Gawain untuk berlatih. Namun karena terjatuh, Luka mengalami trauma dan tidak berani menaiki naga. Merasa hal tersebut terlalu beresiko bagi Luka, Gawain pun sengaja bersikap agresif karena tidak ingin Luka celaka. Navi memberitahu bahwa waktu hidup Gawain hanya tersisa 5 hari.
Meski begitu, ia percaya As mampu menolong naga tersebut. Setelah tersadar, As menceritakan hal tersebut pada Luka. Sementara itu, Corwell menemukan makam naga agung Willingham. Di sana ia bertemu dengan Milgaus dan Anya. Corwell terkejut ketika menyadari Milgaus adalah Julius. Namun Anya menyerangnya dan Corwell pun terjatuh pingsan. 全てはゾノトーンやめろ As, Sylvia, Luka dan Neko pergi ke makam naga agung Willingham untuk mencari Gawain yang menghilang. Di perjalanan mereka diserang oleh nekromansia yang dipanggil Milgaus. Sylvia tertangkap tetapi diselamatkan oleh Lancelot. Sementara Lancelot terbang menuju camp, As dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan. As meminta Eko membuatkan art untuknya dan berjanji akan melindungi tubuhnya saat dia pergi ke wadah naga suci. Setibanya di makam naga agung Willingham, mereka bertemu dengan Milgaus. Sylvia terkejut begitu mengenali Milgaus sebagai kakaknya. Milgaus membangkitkan Nuada, naga agung yang mengorbankan nyawanya demi majikan tercintanya sebagai musuh yang harus mereka hadapi. Di dalam wadah naga suci, Navi setuju membantu Eko membuat ar. Tetapi ia meminta Eko berjanji akan membuatkan ar orisinil terbaik untuk As suatu hari nanti. Di camp perkemahan, Rebecca memimpin para murid bertarung menghadapi nekromansia. Tetapi meski hampir sebagian besar dari mereka kewalahan dan terjerat sesuatu yang tampak seperti tentakel. Meski Rebecca mampu menghabisi mereka, jumlah yang berdatangan terus bertambah seolah tak ada habisnya. Kembali ke makam naga agung Willingham, Sylvia berhadapan dengan Nuada. Sementara As berusaha menyelamatkan Eko dan Luka yang tertangkap. Saat As berteriak memanggil Eko, gadis itu kembali dari wadah naga suci dan membawakan ar yang telah selesai dibuat. Eko memberitahu ar yang digunakan As lebih dominan untuk bertahan, sehingga dia tidak bisa sembarangan menyerang. As segera menggunakan sihir petrifikasi untuk membekukan beberapa nekromansia yang dipanggil Milgaus. Namun area yang digunakan As tidak mampu bertahan ketika Milgaus menyerangnya dari jarak dekat. Sylvia memerintahkan Milgaus berhenti dan memberitahu bahwa roh Nuanda telah kembali ke tempatnya. Menyadari situasi yang kurang menguntungkan, Milgaus memutuskan mundur dan menghilang ke dalam jurang. その名はアイギス ならばこちらから行くぞ Saat Sylvia berlari menghampiri Lancelot yang terluka, Luka membawa As terjun ke jurang bersamanya. Bertekad untuk menghilangkan traumanya agar Gawain bersedia kembali padanya. As percaya sepenuhnya pada Luka. Di perkemahan, Rebecca mulai kewalahan dengan jumlah musuh yang berdatangan. Ia dan Meg melihat sesuatu di kejauhan bergerak mendekati dan khawatir jika itu adalah nekromansia yang lain. Namun ternyata itu adalah Luka yang datang bersama As dan menunggangi Gawain. As berpegangan erat ketika Luka berdiri dan bersama Gawain mereka melakukan tarian naga, melenyapkan semua nekromansia yang tersisa. 古来よりエクブラッド人のドラグナ Keesokan harinya di asrama, Orletta Blank datang mengantarkan surat dari Paladin untuk Sylvia. Dalam surat tersebut, Sylvia diminta menghadiri kongres antar benua Elysian bersama As dan Eko. Dengan menunggangi Lancelot, Sylvia, As dan Eko menempuh perjalanan menuju Fontaine, ibu kota negeri kesatria Leutremon, tempat kongres antar benua diadakan. Setibanya di sana mereka disambut oleh para pelayan kerajaan. Sylvia diminta menghadap Paladin, sementara Eko dan As dipandu Vireda ke ruangan lain, di mana mereka bertemu dengan Primrose. Paladin dan Sylvia berbicara di ruangannya membahas kongres antar benua. Sebelum pergi, Sylvia bertanya, apakah Paladin benar-benar telah mengeksekusi Julius?
Paladin membenarkan dan mengingatkan bahwa tindakan Pal membunuh naganya sendiri adalah kesalahan yang fatal. Namun saat meninggalkan ruangan, Sylvia mengetahui bahwa ayahnya berbohong. Sementara itu, Ash dan Neko menghabiskan waktu dengan berkeliling kota. Setelah kembali ke istana, keduanya bersiap untuk makan malam bersama Sylvia dan Paladin. Saat bertemu Paladin, Ash terkejut karena dirinya akan dinobatkan sebagai kesatria naga. Sylvia ikut senang, dan tiba-tiba wajahnya bersemu merah memikirkan jika Ash mampu menjadi seorang Agdroganar. Kedudukannya akan setara dengan para bangsawan dan dapat menikahi seorang putri. Di meja makan, Sylvia membahas ketidakhadiran Kaisar Zeparos di Kongres. Paladin membenarkan dan mengungkapkan Kaisar Zeparos tidak bisa hadir karena usianya yang sudah tua. Meski demikian, Kaisar telah mengutus keluarga Wittershausen sebagai perwakilan. Sylvia menaruh kecurigaan pada hal tersebut. Namun Paladin mengingatkan bahwa mereka tidak boleh sampai memicu terjadinya perang. Di kapal udara Witterhausen, Anya bertemu dengan Milgaus dan Klaus Witterhausen. Klaus memperlihatkan mesin bernama Yggdrasil yang akan digunakan untuk membangkitkan wujud Eko yang sebenarnya. Meminta Anya untuk menculik gadis tersebut. Keesokan harinya Sylvia bertemu dengan Veronica yang sedang bersama Avdoja dan Glenn. Ia menceritakan pertemuannya dengan Milgaus dan meyakini bahwa laki-laki itu adalah Julius. Glenn terkejut mengetahui Julius masih hidup dan tidak percaya temannya menjadi mata-mata kekaisaran. Sylvia juga memberitahu bahwa dirinya merasakan kebenaran Mordred dalam nekromansia yang menyerang Anne Sullivan. Veronica tercengang, meminta Sylvia tidak menceritakan hal tersebut pada siapapun. Martabat keluarga mereka akan benar-benar tercoreng jika kabar Julius masih hidup tersebar. Primrose membantu Eko memilih gaun yang akan dikenakannya untuk pesta topeng. Saat Eko mengungkapkan perasaan risaunya tentang kedekatan Ash dan Sylvia, Primrose mengatakan bahwa hal yang dirasakan Eko wajar. Mengingat bahwa Eko adalah naga, sedangkan Ash adalah manusia. Suatu hari nanti Ash akan jatuh cinta pada gadis manusia dan menikahinya. Eko tertegun dan tiba-tiba saja ia berbalik pergi. Sementara itu Sylvia mendatangi kamar Ash, menceritakan tentang identitas Milgaus yang sebenarnya. Ketika Halilintar menyambar, Sylvia terkejut dan secara spontan memeluk Ash. Keduanya hampir berciuman. Tetapi Cosette datang memberitahu Sylvia bahwa gaun pestanya telah siap. Beberapa saat kemudian pesta topeng hampir dimulai. Tetapi Eko masih belum juga muncul. Ash pergi mencarinya di ruangan lain, tetapi Cosette menyarankannya untuk pergi ke pesta lebih dulu. Sementara dirinya akan pergi mencari Eko. Di pesta dansa, Ash dan Sylvia melihat Milgaus datang bersama Klaus. Ash ingin mendekati Milgaus, namun Sylvia menahannya. Ketika sesi dansa dimulai, Sylvia berdansa dengan Milgaus. Ia berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari tahu apakah Milgaus adalah kakaknya. Tetapi ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Setelahnya Cosette kembali bersama Primrose, mengetahui penyebab Eko kabur hingga akhirnya diculik. Sylvia pun memarahi Primrose atas kata-katanya yang menyakiti Eko. Ash meyakini Milgaus adalah dalang penculikan tersebut. Dan satu-satunya tempat yang memungkinkan Eko berada adalah kapal udara Klaus. Sementara itu, Eko telah ditempatkan ke dalam mesin Yggdrasil dan ditembak dengan kekuatan milenium untuk membangkitkan wujud naganya. Namun karena tidak ada perubahan apapun yang terjadi, tembakan dilepaskan sekali lagi dengan jumlah maksimum. Tiba-tiba kapal berguncang dan mesin menjadi tak terkendali. Di saat yang sama, Sylvia bersama Ash menaiki Lancelot menuju kapal Klaus. Seikoku di lengan Ash menyala, dan meski tidak tahu pasti, ia yakin bahwa sesuatu terjadi pada Eko. Sesuatu yang tampak seperti telur melayang di hadapan mereka, dan Ash bertanya-tanya apakah Eko berada di dalam sana. Telur tersebut pecah, memunculkan sesosok naga yang Ash ketahui sebagai Eko. Klaus yang berada di sana menyatakan Eko sebagai naga milik keluarga Leutremon,
dan telah menghancurkan kepalanya. Paladin menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang naga tersebut. Tetapi Klaus menyatakan bahwa Paladin tidak bisa mengelak dari bukti yang ada. Saat Veronica berhadapan dengan Milgaus, ia mengetahui bahwa tubuh yang digunakan sosok tersebut adalah milik kakaknya. Tetapi jiwa yang mengendalikannya adalah Mordred. Menolak kontrak dengan manusia, Mordred berencana menjadikan manusia sebagai budak. Dan Julius yang mengetahui hal tersebut ingin membunuhnya. Jiwa Mordred keluar dari tubuh Julius dan memasuki Echo. Julius mendapatkan kesadaran dirinya kembali. Dan setelah mengambil alih pesawat Veronica, ia mengajak Ash menyelamatkan Echo. Julius mengatakan selama Na'vi mampu mencegahnya, Mordred tidak bisa sepenuhnya bangkit. Serangan yang ditembakkan Echo mengenai pesawat yang dikemudikan Julius, sehingga Ash diminta segera melompat. Sementara itu, Na'vi membebaskan Echo yang ditahan di dalam sangkar. Echo mengetahui bahwa Mordred berniat mengambil alih tubuhnya. Dan saat ini Ash sedang berjuang menyelamatkannya. Na'vi mengatakan Ash tidak akan mampu menang dari Mordred jika Echo tidak membuatkan ar untuknya. Saat Ash terjatuh dari Echo, Luca bersama Gawain datang menangkapnya. Ash terkejut begitu melihat Rebecca, Meg, Raymond, Sylvia, dan Jessica datang membantunya. Echo menembak Ash yang terjun ke arahnya. Namun berkat ars original yang dibuat Echo, ia mampu bertahan dari serangan tersebut. Menggunakan pedang Excalibur-nya, Ash akhirnya berhasil mengalahkan Mordred dan menyelamatkan Echo. 自分の力で生み出したオリジナルアークよ。 あいつの弱点だ。 Keesokan harinya, Rebecca dan yang lain datang menjenguk Ash. Sylvia memberitahu bahwa kongres antar benua dibatalkan karena semua orang lari kepanikan, termasuk Klaus yang kabur begitu saja. Meski demikian, Julius lega karena tidak terjadi kericuhan berlebih. Dan selanjutnya mereka hanya perlu melakukan perbaikan politik. Setelah ditinggalkan untuk beristirahat, Ash meminta maaf kepada Echo karena terpaksa menebas sedikit tanduknya. Echo tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tanduknya akan tumbuh kembali. Ash mengatakan bahwa dirinya adalah kesatria Echo dan hal tersebut tidak akan berubah. Meski senang mendengarnya, Echo mengungkapkan perasaannya untuk Ash dan ingin mereka memiliki hubungan yang lebih. Sebagai jawaban, saat Echo memejamkan mata, Ash mendekat untuk menciumnya. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Kesimpulannya, anime ini menceritakan kisah para murid di Akademi Kesatria Nagaan Sullivan, di mana Ash yang awalnya diejek karena tidak memiliki naga, berubah menjadi kesatria hebat setelah bertemu dengan Echo. Secara keseluruhan, Dragoner Academy ini cukup seru, meski beberapa part fan service lumayan bikin greget. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Cekicrot.